Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengumumkan keputusannya, yakni mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Pengunduran diri tersebut akan disampaikan langsung Mahfud MD melalui surat ketika bertemu dengan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui live streaming di sela-sela kunjungannya di Lampung Tengah pada Rabu 31 Januari 2024. Ia mengatakan dirinya sudah sejak lama bersepakat dengan capresnya Ganjar untuk mundur dari jabatannya tersebut. Menurutnya, ia juga sudah berbicara dengan pihak istana. Mahfud MD sendiri masih membawa surat resignnya tersebut dan akan disampaikan langsung ke Jokowi ketika bertemu. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam ya. Jadi sebenarnya ini cocok untuk ditiru oleh paslon-paslon lain ataupun pejabat-pejabat lain yang sering sekali mengemban tugas sambilan berkampanye ya. Jadi ini bisa menjadi contoh yang baik ya, yang mana nggak akan bisa optimal kalau seorang pejabat masih menyibukkan diri untuk aktivitas-aktivitas kampanye ya. Apalagi pejabat itu punya usaha lain lagi ya. Dia sudah pengusaha, dia pejabat ya, sibuk lagi dengan kampanye. Gimana coba dia bisa komit dengan pekerjaannya ya, tanggung jawabnya. Oke. Tapi ya salutlah untuk Pak Mahfud MD, dia benar-benar menepati omongannya. Dia bakalan keluar, dan siapa ya kira-kira menggantikannya ya? Apakah akan digantikan oleh Bapak Hotman Paris ya? Yang mana mereka berdua kan belakangan ini sedikit notis-notisan ya. Tapi saya setuju kalau Pak Hotman Paris menjadi Menko Polhukam kita ya. Setidaknya untuk menyelesaikan beberapa bulan terakhir ini. Guys, akhirnya Profesor Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatan menteri, yaitu Menko Polhukam. Salut dan respek yang setinggi-tingginya untuk Profesor Mahfud MD. Gitu dong, itu tandanya orang punya etika. Mencalonkan diri jadi cawapres, ya jangan sampai disangka memakai fasilitas negara. Lalu, apakah pengunduran diri Mahfud MD ini akan diikuti oleh Prabowo Subianto yang saat ini juga menjadi capres dan menduduki posisi Menteri Pertahanan? Atau beranikah Gibran Rakabumi meninggalkan posisinya sebagai wali kota Solo karena dia sekarang menjadi cawapresnya Prabowo? Tapi itu gua tahu gak mungkin lah mereka mengundurkan diri. Yang gua benar-benar pingin tahu siapa kira-kira pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Apakah AHY dari Partai Demokrat atau Yusril Iza Mahendra dari PBB? Wah, pemilu 2024 ini makin seru saja. Apalagi kalau isu yang selama ini beredar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan mengundurkan diri sampai terjadi, pasti heboh. Ini berita heboh datang dari kubu 03, di mana cawapres mereka yakni Bapak Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam mengundurkan diri sebagai salah satu menteri terbaiknya Jokowi. Nah, pengunduran diri ini karena sebelumnya ada statement dari Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud bahwa memang lebih baik mengundurkan diri sebagai menteri karena agar
tidak menimbulkan konflik of interest. Jadi menurut saya ini adalah tindakan yang benar dari seorang Pak Mahfud MD agar nanti tidak ada miskomunikasi di depan masyarakat bahwa yang berbicara di depan umum itu sebagai cawapres atau sebagai menteri. Nah, itu langkah yang menurut saya sungguh bijak yang diambil oleh Pak Mahfud dan timnya, yaitu tim 03. Nah, kalau berbicara soal menterinya Jokowi, sebenarnya banyak juga yang ikut berkampanye atau berkepentingan politik di tahun 2024 ini. Dan kalau menurut saya yang paling banyak itu memang ada di kubu 02. Seperti contohnya waktu debat beberapa kali itu banyak sekali dari menteri-menteri kabinet Jokowi yang ada di belakang panggung debatnya Pak Prabowo Subianto. Nah, dan ngomong soal kementerian, Pak Prabowo sendiri yaitu calon presiden nomor urut 02, beliau itu juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinetnya Jokowi saat ini yang masih aktif. Nah, kalau saya boleh saran Pak, lebih baik Bapak juga mundur. Karena biar masyarakat itu bisa tahu mana yang menjadi Menhan, mana yang menjadi capres. Kayak gitu loh. Jadi agar tidak menggunakan fasilitas negara, di mana fasilitas negara itu juga dibayarkan melalui pajak dari masyarakat. Gitu. Kira-kira nih, saya mau nanya nih, yang berkepentingan di politik 2024, tim suksesnya tim 02, kapan mau mundur dari jabatannya? Dan terkhususnya untuk Pak Prabowo Subianto, kira-kira Bapak mau nggak mundur sebagai Menteri Pertahanannya Jokowi? Apakah mundurnya Profesor Mahfud MD dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju akan memicu mundurnya menteri-menteri yang lain seperti spekulasi atau kalau boleh dibilang harapan beberapa pihak sehingga kerja kabinet akan pincang atau lumpuh? Saya pribadi tidak melihat itu. Mundurnya Pak Mahfud MD memang boleh disebut mewakili integritasnya, tapi integritas itu tidak bisa digeneralisasi atau dipukul rata. Integritas juga bisa bersifat subjektif tergantung kepentingannya. Pak Ganjar Pranowo boleh menyebut mundurnya Pak Mahfud MD sebagai sebuah bentuk integritas karena berharap manuver ini akan melahirkan citra yang baik, kesatria, dan menguntungkan elektabilitas paslon 03. Tapi menilai soal ini harus menyeluruh, harus komprehensif. Alasan dan latar belakang mundurnya apa? Pak Mahfud MD layak disebut kesatria atau gentleman kalau mundurnya beliau itu dilakukan tepat saat beliau memutuskan menerima tawaran maju pilpres sebagai cawapres. Artinya tidak ada alasan konflik atau tendensi apapun. Itu baru namanya gentleman. Tapi kalau mundurnya di tengah-tengah keributan akibat manuvernya yang membingungkan masyarakat terkait kritik keras dan penilaian buruknya terhadap pemerintah, sementara beliau masih menjadi bagian dari pemerintah, itu jelas keputusan yang tendensius atau selfish, dan ini menggugurkan pemahaman masyarakat selama ini terhadap karakter Pak Mahfud MD sebagai orang yang independen, punya prinsip, punya sikap, berintegritas, dan urusan moral yang prestisius lainnya. Kalau memang Pak Mahfud MD ini punya sikap dan integritas, dia tidak akan mudah melompat dari satu panggung ke panggung yang lain. Ingat, beliau pernah jadi tim suksesnya Pak Prabowo di Pilpres sebelumnya, lalu pernah nyaris diusung Pak Jokowi sebagai cawapres tapi batal. Lalu sekarang beliau ada di tempat yang berseberangan setelah bergabung di kabinet. Orang yang punya sikap jelas tidak seperti itu. Kalau saja Pak Mahfud tidak dalam posisi ikut Pilpres sebagai cawapres, tapi mengkritisi pemerintah demi perbaikan, itu baru namanya berintegritas. Mohon maaf Pak Mahfud, di mata saya Bapak tidak lebih dari seorang swinger atau oportunis, di mana ada penawaran yang menguntungkan, di situ Anda berpihak, dan itu sangat jauh dari sebutan berintegritas tadi. Swingers itu kalau dalam istilah
prokonnya kudu loncat. Jadi kalau ada yang bilang Pak Mahfud berubah, saya rasa tidak tepat. Kita hanya baru melihat lebih jelas karakter beliau seperti apa. Dan terus terang, saya kurang tertarik dengan tokoh yang selalu mendongeng tentang kehebatan dirinya di setiap pidato. Menurut saya itu feodal banget ya. 24 tahun saya bla bla bla, saya pernah bla bla bla, prestasi saya bla bla bla. Kalau menurut saya, kehebatan itu biar diceritakan oleh orang lain lah, jangan diri sendiri. Kesannya narsis banget. Pendukung Pak Ganjar lebih paham itu. Makanya baru-baru ini ada video yang beredar tentang kesaksian 2 orang mengenai betapa hebatnya Pak Ganjar sebagai gubernur dulu. Satu seperti staf yang bilang sampai mau nangis kalau ingat kebaikan Pak Ganjar. Satu lagi bapak-bapak yang memang sambil nangis-nangis memuji Pak Ganjar. Nah, itu iklan yang konsepnya seperti yang saya bilang tadi. Terlepas itu ending atau tidak, tapi biarlah orang lain yang menjelaskan kehebatan kita. Itu jauh punya kesempatan untuk bikin orang percaya. Jadi mundurnya Pak Mahfud dari kabinet tidak akan jadi pemicu mundurnya menteri-menteri yang lain, karena urusan pilpres dan tugas kenegaraan itu beda kamar. Tetap bekerja sebagai menteri, melayani masyarakat, itu tidak sama dengan satu pendapat sama pribadi Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dianggap keliru, tetap bertugas melayani rakyat adalah bagian dari sumpah jabatan yang diucapkan bukan hanya di depan presiden, tapi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di bawah kitab suci masing-masing. Jadi kalau mau mundur ya ingatlah sumpah jabatan itu. Kalau Pak Mahfud mau mundur demi ambisinya mencawapreskan diri, ya monggo saja, bebas. Mungkin Pak Mahfud sudah diplomasi sama Tuhan untuk melakukan itu. Mungkin beliau telah berdoa secara khusus untuk mencabut sumpah jabatannya itu. Sebagai rakyat yang selama ini dilayani oleh para menteri-menteri dalam bidang mereka masing-masing, saya bangga dan berterima kasih bila mereka semua tetap mengedepankan pengabdian di atas kepentingan pribadi. Kalau ada yang mau berhenti hanya karena alasan mau cari posisi baru yang lebih tinggi seperti ikut pilpres, ya biarkan saja. Itu hak. Sebagaimana saya sebagai warga negara juga punya hak untuk menilainya seperti apa. Semoga bermanfaat.